Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan memberikan materi ulasan mengenai materi di minggu-minggu lalu. Kalau minggu lalu kan kalian diminta untuk mengidentifikasi juga menganalisis mengenai 3 kerajaan, yaitu Mataram kuno, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Singosari. Nah, kalian sudah mengumpulkan, tugasnya juga sudah Ibu cek beberapa yang sudah masuk. Nah, hari ini Ibu akan mengulasnya. Ini yang pertama adalah Kerajaan Mataram kuno. Perkiraan muncul pada abad ke-8 Masehi. Lokasinya di mana? Lokasinya masih belum diketahui pasti, tapi di dalam prasasti disebutkan bahwa bumi Mataram atau lokasi atau pusat kerajaan Mataram kuno itu berada di Pohpitu atau di sekitaran Kedus sampai Prambanan, Jawa Tengah. Gitu. Kemudian agamanya yang dianut oleh kerajaan Mataram kuno adalah Hindu dan Buddha. Ternyata Hindu dan Buddha ini adalah agama yang bisa hidup berdampingan secara rukun dan penuh toleransi di kerajaan Mataram kuno. Nanti kita akan bahas. Sumber sejarahnya apa? Sumber sejarahnya itu banyak sekali. Kalau misalnya kalian pernah study tour ke Magelang ya, jalan-jalan ke Candi Borobudur, kemudian ke Yogyakarta, di Sleman juga kemudian ada Prambanan, atau kalian suka naik gunung ke Gunung Prau Dieng, itu kan ada juga kompleks Candi Dieng. Itu adalah peninggalan-peninggalan dari atau sumber-sumber sejarah dari kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno ini adalah kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Jawa Tengah dan memiliki budaya yang sangat tinggi karena peninggalannya sangat banyak tersebar di Jawa Tengah, gitu. Nah, sumber sejarahnya ada Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Kelurak, Balitung, dan Kedu. Juga banyak lagi ya. Kemudian Babat Parahyangan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian peta kerajaan Mataram kuno ini kita bisa lihat di slide. Nah, di sini bumi Mataram itu lokasinya ada di sini. Ya. Kalau ini adalah peta yang Ibu tampilkan, ini adalah peta yang konteksnya ini adalah peta kerajaan gitu ya. Ada kerajaan Banten, Priangan, Galuh, Blambangan, Madura, Bali. Ini Mataram yang orange, warnanya orange, kuning tua gitu ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan peta Jawa Tengah sekarang, berarti pusat kerajaan bumi Mataram itu kalau kita lihat, kita bandingkan seperti yang ada di sini gitu ya. Berarti Mataram itu tadi kan di clue-nya dari Kedus sampai Prambanan, berarti sekitar sini ya. Ini pusat kerajaan dari kerajaan Mataram kuno ya. Yang perlu kalian tahu, Mataram itu kan ada dua ya, Mataram kuno atau Mataram Hindu-Buddha dengan Mataram Islam. Nah, Mataram kuno dengan Mataram Islam itu tidak memiliki kaitan atau memiliki keterkaitan. Jadi mereka adalah dua kerajaan yang sangat berbeda gitu. Takutnya kalian rancu, Mataram itu ada dua, Mataram Hindu-Buddha dan Mataram Islam gitu. Kemudian di sini Ibu jelaskan kerajaan Mataram kuno itu pernah diperintah oleh dua dinasti atau wangsa. Apa sih Bu dinasti? Masa pemerintahan gitu ya. Masa pemerintahan, jadi kerajaan Mataram kuno itu diperintah oleh dua dinasti besar. Saat itu adalah dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Ya. Berdasarkan Prasasti Mantiasi, diketahui kerajaan Mataram kuno ini didirikan oleh raja yang bernama Raja Sanjaya. Setelah wafatnya Sanjaya digantikan oleh putranya Rakai Panangkaran. Kemudian Rakai Panangkaran itu beralih menjadi agama Buddha, dan kemudian ketika menjadi raja muncullah dinasti Sailendra. Nah, kemudian Sailendra berkuasa pada saat itu. Hindu dan Buddha berkembang dengan rukun. Meskipun itu Hindu yang mayoritas,
lebih banyak tinggal di utara Jawa Tengah, sedangkan penganut Budanya ada di bagian selatannya. Gitu. Kemudian kehidupan ekonominya adalah agraris, karena kita tahu pusat kerajaan Bumi Mataram itu agak menjorok ke tengah, maka dia berbasis pertanian. Gitu, karena letak tanah dan daerahnya juga sangat subur, dijelaskan dalam prasasti. Kehidupan sosial dan ekonominya, kehidupannya masyarakatnya hidup dengan sangat menjunjung tinggi nilai toleransi, meskipun dalam satu kerajaan terdapat wangsa yang berbeda, juga agama yang berbeda, Hindu dan Buddha. Kemudian kehidupan budayanya juga sangat baik. Tahu dari mana? Yaitu dibuktikan oleh banyaknya peninggalan prasasti-prasasti dan candi-candi yang tersebar di Jawa Tengah. Ada Candi Dieng, ada Candi Mendut, ya, kemudian Candi Borobudur, Candi Prambanan, kemudian ada Candi Pawon, banyak sekali gitu. Kemudian selain candi-candi yang tersebar di Jawa Tengah, banyak sekali juga ada dongeng-dongeng atau cerita rakyat, ya, legenda. Misalnya apa? Kalau kalian tahu cerita rakyat Roro Jonggrang gitu kan, itu adalah mitologi yang pernah berkembang, bagaimana awal mulanya Candi Prambanan itu muncul gitu kan, ya. Jadi itu sebenarnya banyak kehidupan budaya di Kerajaan Mataram kuno itu sangat tinggi karena dibuktikan dengan peninggalan prasasti, kemudian cerita rakyat yang sangat banyak dan melimpah. Kemudian peninggalan Candi Mataram kuno kita bisa bagi menjadi dua. Candi Hindu dari Wangsa Sanjaya, itu ada Candi Gedong Songo yang di Semarang, ya, Candi Dieng, Candi Siwa, Candi Brahma, Candi Wisnu, Candi Boko di kompleks dan kompleks Candi Prambanan. Kemudian Candi Buddha dari Wangsa Sailendra itu meliputi Candi Kalasan, Candi Mendut, Borobudur, Sewu, Laosan, Pawon, dan Candi Sari. Kita bisa lihat di sini. Yang sebelah kiri ini adalah Candi Buddha. Sebelah kanan ini adalah Candi Hindu. Secara arsitektur sangat berbeda. Kalau Buddha itu candinya dia mengenal adanya stupa gitu kan, ya. Kalau Hindu dia lebih seperti arsitektur layaknya yang ada di Bali, ya. Agak-agak memiliki puncak gitu. Ini Candi Buddha, ini Candi Hindu. Secara karakteristik bangunan sangat berbeda. Ini ada Borobudur, Candi Mendut, ada Candi Pawon gitu, ya. Kemudian ada Prambanan, Candi Dieng, Candi Ratu Boko gitu. Ini adalah hasil peninggalan dari satu kerajaan, ya, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Nah, kemudian selain candi juga peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno yang melimpah yaitu adalah prasasti. Prasasti dari Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu itu ada Prasasti Canggal, Balitung, Kelurak, dan Mantiasi. Kemudian prasasti dari Wangsa Sailendra itu ada Prasasti Karangtengah, Nalanda, Prasasti Purworejo, dan Prasasti Wonogiri. Gitu. Kemudian runtuhnya kerajaan kuno bagaimana? Ternyata kalau kalian tahu, raja yang membawa kejayaan di Mataram kuno adalah Raja Balitung. Pada masa kerajaan Raja Balitung, wilayah Mataram kuno sangat memiliki perluasan wilayah yang sangat banyak. Kemudian juga taraf hidup atau kesejahteraan rakyat Mataram kuno juga makmur gitu, ya. Nah, sepeninggal pemerintahan Raja Balitung, ternyata Mataram kuno mengalami kemunduran karena tidak ada raja yang cakap dalam memerintah. Nah, selain itu juga Mataram kuno sempat mengalami bencana alam seperti letusan Gunung Merapi dan mendapatkan ancaman musuh dari Sriwijaya yang ada di Sumatera. Begitu, ya. Nah, sekarang kita mau bahas tentang Kerajaan Kediri. Nah,
Kerajaan Kediri ini atau disebut dengan Kerajaan Panjalu itu muncul abad ke-11. Tadi Mataram kuno muncul abad ke-8, apabila Kerajaan Kediri itu muncul abad ke-11. Lokasinya di Jawa Timur, kota Kediri. Tapi kalau dalam prasasti disebutkan pusat Kerajaan Kediri itu berada di Dahanapura atau kota Daha gitu. Sumber sejarahnya ada prasasti Sirah Keting, prasasti Ngantang, prasasti Jaring, prasasti Kamulan. Agama yang dianut adalah Hindu, ya. Agama yang dianut agamanya adalah Hindu karena kenapa Hindu? Karena ternyata Kerajaan Kediri dalam prasasti menyebutkan tentang Brahmana. Nah, yang agama yang mengenal Brahmana atau agamawan pendeta itu adalah agama Hindu gitu. Kemudian Kerajaan Kediri juga merupakan kelanjutan dari Kerajaan Medang Kamulan yang pada masa akhir Raja Airlangga itu membagi wilayah menjadi dua untuk menghindari perselisihan dua putranya. Nah, kemudian dibagilah Kediri itu ke Kerajaan Kediri yang beribu kota Daha dipimpin oleh Jayawarsa, dan Kerajaan Jenggala, ini kurang L ya, beribu kota di Kahuripan, diperintah oleh Jayanegara. Jadi ini dua kerajaan yang di dua wilayah yang dibagi oleh Airlangga kepada dua putranya. Kemudian kehidupan ekonominya bagaimana? Kehidupan rakyat di Kerajaan Kediri sangat makmur dan sejahtera. Mata pencariannya yang utama adalah pertanian dengan hasil utamanya padi. Pelayaran juga perdagangan berkembang karena ditopang oleh angkatan laut yang tangguh. Bahkan Sriwijaya telah mengaku kebesaran Kediri yang mampu mengembangkan pelayaran dan perdagangan. Perdagangan di Kediri antara lain komoditi yang didagangkan ada emas, perak, gading, kayu, cendana, dan pinang. Nah, kesadaran rakyat akan pajak juga sudah mulai tinggi, jadi sudah diberlakukan pajak juga untuk pemasukan kas Kerajaan Kediri gitu. Kemudian di sini raja yang memerintah pada zaman Kediri itu ada Jayawarsa, Kameswara, Jayabaya, ya. Kemudian ada Saraswara, Aryaswara, Gandra, Kertajaya. Yang raja yang membawa kejayaan Kediri itu adalah Sri Jayabaya yang memerintah tahun 1135 sampai 1159. Kalau kalian tahu, Jayabaya ini selain menjadi seorang raja yang membawa kejayaan Kediri, dia adalah raja yang sangat terkenal dengan ramalannya karena dia dianggap atau dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai ahli nujum gitu ya. Nah, di masa pemerintahan Jayabaya, Kediri mencapai kejayaan karena terjadinya perluasan wilayah dan berhasil mempersatukan Kediri dengan Jenggala yang tadinya semula sama Airlangga dipecah kemudian bersatu kembali pada tahun 1045 gitu. Yang sudah dipecah tahun 1045 itu kemudian disatukan kembali oleh masa pemerintahan Jayabaya, begitu ya maksudnya ya. Jadi gitu.